Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku dari tanggal 21 sampai 25 Februari 2022 ataupun merupakan minggu terakhir di bulan Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, hidupkan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan untuk video kali ini merupakan analisa teknikal di pair GBP USD. Nah, seperti yang kita lihat di sini, GBP USD sebenarnya dia bergerak sideways ke sana kemari. Dia tidak jelas arahnya kemana karena di 36025 dan di 34935 merupakan area pentingnya bagi dia. Dan kalau teman-teman lihat di sini, dia masih berada di bawah garis trend line-nya dia. Dan harga pun tidak berubah kemana-mana. Harga juga berhenti di Fibonacci 618 terus bergerak segini aja. Dan sekarang kalau kita lihat itu harga sebenarnya hanya bergerak segini-segini aja. Dia tidak naik, dia tidak turun, dia lebih tepatnya sideways sebesar ini. Jadi untuk trading plan-nya untuk di minggu sekarang itu masih sama seperti yang di minggu lalu ya, karena ini trading plan untuk kita sistem breakout ya, dimana kita harus tahu kemana arahnya. Karena kalau kemarin teman-teman yang scalpingan itu sebenarnya bisa aja, yaitu buy di 34, ini di berapa ini, di 34935, take profit di 36.025, kemudian sell lagi, take top segini-segini aja, teman-teman udah profit lumayan sebenarnya kalau kemarin ya. Kalau teman-teman trading cepat cuma berapa hari, 1 hari 2 hari, ini sudah 100 pip atas bawah ya. 100 pip atas bawah teman-teman sudah dapat di hari pertama teman-teman sell, kemudian buy, dan sekarang pasti ambil posisi sell sekarang. Jadi untuk di GBP USD kalau kita ambil Fibonacci nya, kalau kita pakai Fibonacci yang baru dari bawah sini sampai sini, sebenarnya juga ini kena Fibonacci 0,5. Jadi kalau kita lihat juga versi Fibonacci-nya yang naik, kalau di Fibonacci sell kita ada 618 yang belum bisa ditembus, area 36.025. Kalau kita lihat Fibonacci yang buy ada di 50% yang tidak bisa ditembus oleh market. Jadi ini benar-benar pure Fibonacci golden ratio yang dimana 618 dan di 50 sama-sama tidak bisa ditembus oleh market. Jadi ini merupakan bisa dibilang pure sideways selama segini. Jadi kalau yang mau trading breakout sih sebenarnya bisa menunggu pada saat 34935 kembali ini di breakout, ataupun 36025 di breakout. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk yang di minggu lalu juga sama, yaitu kalau di 36025 ini di breakout, di sini ada trend line, hati-hati. Kalau trend line ini cuma disentuh kemudian di break, cuma disentuh kemudian dia balik lagi muter ke bawah, maka otomatis harga akan melanjutkan trennya untuk turun seperti itu. Tapi selama dia di sini masih bergerak sideways, yang dimana berarti pound sterling dan USD ini sama-sama menguat, sehingga dia tidak ada yang namanya terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, di sini kita melihat low tingginya emang dia tinggi, tapi setelah itu dia turun. Kalau kita lihat dia turun, kemudian dia tinggi lagi untuk low-nya sendiri. Jadi bisa dibilang selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, selama 13 hari dari Senin sampai Jumat itu bisa dibilang 2 minggu, hampir 2 minggu GBP USD bergerak sideways. Jadi saya rasa sih untuk di minggu ini masih bisa sideways sampai nanti di bulan Maret, yang dimana itu BOE akan mengumumkan apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak. Dan untuk dari US dollar sendiri, apakah The Fed memang akan menaikkan suku bunga sebesar 25 ataupun 50, seperti itu. Kalau KH4 pun tidak ada banyak pergerakan ya, karena ini merupakan pasar yang tidak jelas, lebih tepatnya sideways juga.
Kalau teman-teman lihat di sini ada seperti double top, dan ini double top juga sudah di breakout dan sekarang dia retest. Jadi kemungkinan nanti di hari Senin harga bisa bergerak turun. Jadi kalau dia bergerak turun, teman-teman ambil posisi sell, stop lossnya di atas, nggak mau di atas ini ya, karena ini swing tertingginya, dan take profitnya itu di sini. Jadi kalau bisa dibilang ini masih bisa worth itu nanti di hari Senin, yaitu perbandingannya stop loss 67 pip, terus take profit 80 pip. Jadi di sini masih worth it ya untuk di hari Senin nanti kalau teman-teman ambil posisi untuk langsung sell nanti di hari Senin. Karena di hari Senin kita ada satu area supply, lebih tepatnya area demand jauh di bawah. Jadi memang take profit bisa sampai ke 83 pip. Seperti itu. Nanti di hari Senin bisa langsung otomatis sell, ataupun nanti di hari Senin itu teman-teman bisa menunggu pada saat dia retrace nanti sedikit, misalnya segini. Retrace segini di harga 35.890. Teman-teman bisa ambil order posisi sell, stop lossnya di 36475 dan di take profitnya di 34968. Jadi untuk GBP USD karena bergerak masih sideways, untuk yang scalping intraday yang cuma ambil posisi segi antara support dan resisten yang ada di sini, yang ada di kotak biru ini. Jadi silakan teman-teman ambil posisi nanti yang mau yang pilih yang mana. Apakah nanti pada saat dia turun nanti dia bisa buy, apakah nanti pada saat dia naik pada saat di atas teman-teman mau ambil posisi sell, itu silahkan. Karena itu kembali ke lifestyle-nya teman-teman sendiri. Karena kalau dari GBP sebagai sensitive currency atau mata uang yang sensitif itu, GBP sebenarnya bisa dibilang masih kurang menarik, tapi kalau mau ambil scalpingan sih nggak apa-apa. Kurang menarik kenapa? Karena dihajar dari dua kondisi yang membuat ini kurang menarik, yaitu yang pertama dari segi hawkishnya BOE itu memang membuat itu bagus, tapi karena adanya geopolitik antara Rusia dan Ukraina itu menyebabkan risk sensitive currency seperti GBP ini dibuat turun. Jadi ketika BOE itu bergerak hawkish dan adanya geopolitik, maka GBP akan bergerak netral. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ini berbanding terbalik dengan XAU dan berbanding terbalik dengan Euro. Seperti itu. Karena mata uang GBP merupakan ada mata uang yang sendiri, yaitu risk sensitive currency. Seperti itu. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya di daily ini memang dia di sini sempat bergerak naik, dan sekarang saat ini dia bergerak turun. Kalau kita lihat di weekly, memang dia seperti membuat inverted head and shoulder, tapi inverted head and shouldernya ini miring karena di sini merupakan area neckline-nya, dan dimana trend line-nya ini sekaligus area neckline-nya. So, seperti ini ya, ini left-nya, kemudian ini head-nya, dan ini right shoulder-nya. Maka otomatis kalau dia bisa breakout ini, maka otomatis trendline di breakout, maka harga pasti akan bergerak naik. Itu secara weekly, karena kalau kita lihat secara pandangan sih, selama dia masih di bawah garis trendline berarti ya masih bergerak bearish. Seperti itu. Di daily juga sama, karena dia masih di bawah garis trendline ya berarti dia belum bisa tembus untuk mengambil open posisi buy. Seperti itu. Untuk demandnya sendiri, area demand ini yang tadi saya kasih tahu, yaitu di 34935. Ini merupakan area demand yang bagus untuk teman-teman bisa ambil posisi buy nanti kalau mau. Kalau enggak ya bisa menunggu apakah
posisi ini 34935 ini bisa di breakout atau tidak. Kalau bisa di breakout, maka otomatis sell ini akan aktif seperti itu. Sell ini akan aktif dengan rasio 2,3. Dengan take profit 100 pip, bisa stop lossnya cukup 48 pip seperti itu. Kalau yang mau nunggu breakout ya silahkan menunggu. Kalau mau tidak mau breakout, mau cicil-cicil dikit-dikit aja, cuma ambil sedikit-sedikit seperti ini, bisa. Tapi kembali lagi ke ini menjadi risiko teman-teman sendiri. Tapi kalau saya sendiri sih lebih baik untuk breakout ini, menunggu breakout untuk ya bergerak naik ataupun turun, karena itu bisa lebih pasti seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa GBP USD pada video teknikal kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin trading di GBP USD. Dan kalau teman-teman ingin scalping, sekali lagi harap berhati-hati, tentukan di mana stop loss dan take profit terdekat supaya tidak kena libas di market seperti itu. Oke, terima kasih sudah like, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, terima kasih sudah share, dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.